Halo semuanya, kenalin aku di sini sebagai product manager. Tadi barusan aku mendapatkan permintaan dari klien untuk membuat suatu program. Nah, gimana sih caranya aku ngubah ide klien ini menjadi suatu program? Nah, itu harus ikutin tahap-tahap programming. Ada 5 nih. Pertama, identify the problem. Identify the problem ini berarti spesifikasi yang diinginkan oleh klien. Kedua ini adalah design the solution, berarti kita membuat gambaran umum dari cara kerja program itu sendiri. Ketiga itu kita code the program, berarti kita membuat programnya langsung. Habis itu kita test the program. Dan terakhir kita maintenance, atau menjaga supaya program itu dalam keadaan baik. Nah, untuk tahap-tahap selanjutnya aku akan serahkan ke tim programmer-programmer aku. Wah, dapat kerjaan nih dari PM. Lihat spesifikasinya dulu deh. Oke. Dari spesifikasi ini harus dibikin solusi desain. Cara bikin solusi desain ada dua. Yang pertama bisa pakai flowchart dan yang kedua pakai pseudocode. Flowchart program yaitu suatu skema atau bagan yang menggambarkan urutan kegiatan dari suatu program dari awal sampai akhir. Mengapa perlu dibuat flowchart? Tujuan dari pembuatan flowchart yaitu untuk mengetahui alur kerja dari sebuah program saat program itu berjalan. Yang diperhatikan dari flowchart yaitu semuanya, mulai dari deklarasi variabel, data yang diinputkan, data yang diproses, percabangan, dan data yang di-outputkan hingga selesai. Pseudokode adalah ringkasan algoritma pemrograman komputer menggunakan konveksi struktural dalam bahasa pemrograman dan juga ditampilkan supaya dibaca oleh manusia dan bukan dibaca oleh mesin. Mengapa perlu dibuat pseudocode? Salah satunya untuk mempermudah penggunanya dalam memahami dan memperjelas cara menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, juga pseudokode dapat digunakan sebagai alat dokumentasi. Oke, solusi desain udah ada. Saatnya bagi-bagi tugas. Nah, setelah membuat desain solusi, selanjutnya itu mengcoding. Coding ini mengubah desain solusi menjadi ke dalam bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman ini sangat banyak, seperti Java, JavaScript, C++, dan Python. Dan setiap bahasa pemrograman ini memiliki fungsinya tertentu, sehingga suatu masalah dapat diselesaikan dengan lebih mudah jika menggunakan bahasa yang tepat. Kemudian coding juga memiliki standar penulisan seperti pada indentasi. Indentasi itu dilakukan untuk memudahkan pembacaan bagi programmer, dan ada juga yang bahasa yang sensitif terhadap indentasi sehingga jika salah dapat error. Contohnya itu ketika menulis nested atau fungsi itu harus menjorok ke dalam. Dan yang kedua itu penamaan fungsi dan variabel. Penamaan ini harus menggunakan nama yang berarti. Contohnya ketika membuat fungsi penjumlahan itu sebaiknya dinamakan sum atau hal lain yang berkaitan terhadap penjumlahan itu, sehingga programmer lain yang menggunakan kode ini dapat mengetahui fungsi ini hanya dengan membaca nama saja. Kemudian yang ketiga itu komentar. Komentar ini berisi penjelasan program ini, sehingga programmer lain juga dapat mengerti isi kode ini tanpa harus membaca seluruh kode.
baru. Ayo kita lihat. Oke. Oke, testing. Jadi di testing ini kita melihat apakah programnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, testing ini bukan cuma menjalankan programnya dan melihat bagaimana hasilnya. Testing ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah proofreading. Di proofreading ini, kita melihat apakah programnya sudah ditulis dengan benar, sesuai dengan etika, dan lain-lain. Kita juga melihat apakah programnya, logikanya, sudah benar dengan yang kita inginkan di program kita. Lalu, bagian berikutnya adalah compile and run. Di compile and run ini, kita menjalankan codingan yang sudah kita tulis menjadi suatu program, dan melihat apakah programnya sudah berjalan dan berjalan dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah debugging. Nah, di step sebelumnya saat kita compile ini, biasanya bisa ada error-error dan lain-lain. Nah, di debugging ini, kita membenarkan error-error tersebut dan juga melihat codingan kita agar tidak terjadi lagi error-error yang serupa atau yang kita tebak akan terjadi di masa depan. Wah, dapat email nih dari klien. Oh, ini proyek kemarin ya? Oh, ayo kita cek. Oh, yang ini perlu direvisi nih. Oke. Satu tahapan program yang tidak kalah penting adalah tahapan maintenance program, yaitu aktivitas pemeliharaan kode yang dimulai sejak kode tersebut digunakan hingga kode tersebut tidak digunakan lagi. Kenapa tahapan ini penting? Yang pertama, untuk memperbaiki kesalahan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan yang tidak ditemukan pada saat pertama kali pembuatan kode. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya bug dengan melakukan maintenance secara berkala, maka apabila ditemukan kesalahan, maka kita dapat segera memperbaikinya. Yang ketiga, untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja dari kode tersebut. Yang terakhir, yang keempat, yaitu agar kode yang mana nantinya dijadikan software atau website bisa beradaptasi. Contohnya, perubahan sistem operasi sehingga perangkat lunak harus menyesuaikan. Hal ini perlu dilakukan maintenance program. Makasih, kerja kalian bagus. Itu semua karena kami mengikuti langkah-langkah programming yang baik.